Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini tepat 1 Ramadan Allah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini. Harapan terbesar kita ketika kita berada di Syahrul Ramadan ini adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan rahmat, kasih sayang, keberkahan, sehingga setelah kita meninggalkan Ramadan, insya Allah kita dalam keadaan seperti seorang anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya fondasi utama bagi tegaknya masyarakat yang baik, bahkan negara yang baik, adalah keluarga. Dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah akan membangun dan membentuk masyarakat yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah kita akan membedah sebuah buku yang akan mengantarkan pemahaman komprehensif terhadap keluarga, dari awal membangun keluarga dengan memilih pasangan sampai kemudian bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Buku ini berjudul Al-Baitul Muslim Al-Qudwah, yang diterjemahkan dengan judul Membumikan Harapan, di mana di dalam buku ini menjelaskan bagaimana keluarga Islami dengan pembahasan yang lengkap dari berbagai sisinya secara sistematis. Diawali dari langkah mencari pasangan yang saleh dan salihah, dan diakhiri dengan cara mendidik anak dari berbagai usia, lengkap dengan sejumlah studi kasus. Buku karya Abu Alhamdi Rabi' adalah hasil sebuah studi dan penelitian yang dia lakukan dengan mengambil nas-nas Al-Quran dan hadis serta praktek para salafus saleh, di samping memanfaatkan ilmu-ilmu psikologi, sosial, dan teori-teori pendidikan, sehingga kita bisa melihat pada setiap pembahasan tema di buku ini, selain beliau memaparkan ilmu teoritis disertai beberapa studi kasus, pembaca juga akan diajak untuk mengisi lembar evaluasi dengan tujuan agar dapat mengontrol dan melakukan pengawasan secara mandiri. Silakan bagi kita dalam kesempatan di bulan Ramadan ini untuk membacanya, dan insya Allah selama 9 hari kita akan mengupas buku ini dengan narasumber yang insya Allah sesuai dengan kapasitasnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada buku ini penulis hanya memaparkan 2 tujuan dan target utama berumah tangga.
Yang pertama, berkomitmen dengan prinsip-prinsip syariat dalam membangun rumah tangga Islami. Dan yang kedua, hendaklah orang tua mendidik putra-putrinya dengan baik. Untuk tujuan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip syariat dalam membangun rumah tangga Islami, maka beliau melampirkan butir-butir yang penting bagi kita. Yang pertama adalah rumah tangga umat Islam hendaklah terbentuk dari pasangan suami istri yang baik. Pasangan suami istri tersebut hendaklah menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dalam membangun rumah tangga. Keduanya hendaklah berupaya menumbuh kembangkan nuansa cinta dan kasih sayang serta saling mempergauli dengan baik. Pasangan suami istri hendaklah dapat menyelesaikan konflik-konflik dan berbagai problem rumah tangga yang mereka bangun. Insyaallah nanti kita akan membahas pada poin yang pertama, yaitu rumah tangga umat Islam hendaklah terbentuk dari pasangan suami istri yang baik. Kita lanjut langsung ya, bagaimana memulainya dari memilih pasangan hidup. Imam Ad-Darqutni meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pilihkanlah untuk air spermamu tempat pembuahan yang baik. Kata Imam Mawardi, memilih istri adalah hak anak atas ayahnya. Nah, berdasarkan pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hak pertama anak adalah menyeleksi dan memilih ibunya sebelum dilahirkan, yang cantik, yang terhormat, beragama, menjaga kesucian diri, memahami tugas-tugas dan tanggung jawabnya, baik sikap dan perilakunya, berpengalaman dengan akal dan kesempurnaannya, dan mendukung suami dengan menjaga sikap serta perilakunya. Rasulullah SAW bersabda bahwa harta yang paling baik adalah mulut yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, istri salihah yang membantu memperkuat iman suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, poin-poin yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW hendaklah menjadi dasar bagi setiap kita untuk memilih pasangan kita, sehingga saat kita memasuki bahtera rumah tangga, kita sudah punya visi yang jelas apa yang akan kita wujudkan, apa yang akan kita rencanakan, realisasikan, targetkan, dan seterusnya dalam kehidupan rumah tangga, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kebahagiaan dan keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, setelah kita memahami dan mengerti bagaimana memilih pasangan hidup, yang berikutnya adalah segera menikah dan mempermudahnya. Rasulullah SAW menganjurkan agar segera menikahkan anak laki-laki. Jika anak sudah mampu memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik materi dan non-materi, begitu juga berlaku bagi anak perempuan jika telah memiliki kesanggupan fisik dan psikis untuk memikul
tugas dan tanggung jawab dalam berumah tangga, maka anjuran Rasulullah SAW segeralah menikah. Tidak usah dilama-lamain lagi. Ya, insyaallah barakah. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, menikahlah dengan Usamah. Lalu aku menikahinya dan Allah menitiskan kebaikan pada dirinya dan aku merasa senang karenanya. Hadis riwayat Muslim. Padahal saat itu pemirsa, Usamah usianya belum genap 16 tahun. Akan tetapi Rasulullah SAW melihat sosok Usamah sebagai pemuda yang punya kesiapan untuk membangun rumah tangga. Rasulullah SAW juga bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu memberikan belanja, artinya nafkah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa adalah perisai baginya. Ini anjuran, motivasi buat para pemuda untuk tidak menunggu kepala 3 misalnya, atau sampai kepala 4, atau sampai kemudian ya, walaupun kita yakin jodoh itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, tapi kita sebagai manusia punya tugas untuk berikhtiar, berupaya agar kemudian menyempurnakan ibadah kita dengan membangun rumah tangga. Bagi para pemuda yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, pemuda-pemudi, mari kita lanjut tentang bagaimana cara meminang yang diajarkan oleh Nabi kita, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pemirsa, utarakan maksud pinangan Anda kepada keluarga perempuan. Jadi contohnya saat Rasulullah SAW meminang Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar bin Khattab, langsung. Yang kedua, boleh berkomunikasi secara langsung dengan calon mempelai perempuan yang sudah dewasa. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW saat meminang Ummu Salamah. Yang ketiga, wali dari calon mempelai perempuan ini menawarkan anak gadisnya kepada orang yang agama dan perilakunya dilihat baik, sebagaimana Umar bin Khattab menawarkan Hafsah anaknya yang sudah janda kepada para sahabat. Dia tawarkan kepada Utsman bin Affan, dia tawarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an, yang pada akhirnya Rasulullah SAW lah yang melamar Hafsah. Yang keempat, pemirsa, meminang lewat pemimpin atau tokoh masyarakat atau tokoh terkemuka, menawarkan pinangan kepada para sahabatnya. Nah, ini juga ya boleh dan biasa dilakukan. Kelima, menyampaikan pinangan secara implisit saat perempuan masih dalam iddah. Jadi di Al-Baqarah ayat 235, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Yang keenam, pemirsa, calon mempelai perempuan menawarkan diri kepada laki-laki yang saleh, walaupun
di tengah masyarakat kita ini belum lazim lah. Jadi contoh ada seorang muslimah yang menawarkan dirinya untuk dipinang oleh Rasulullah SAW. Setelah kita memahami tata cara meminang ini, maka cara meminang belum tata caranya. Cara meminang boleh mau pilihan yang to the point langsung atau melalui perantara, nyamannya bagaimana. Yang penting tujuannya menikah ya gitu. Masuk kita sekarang tata cara, langkah dan proses meminang. Di dalam buku ini dijelaskan bagaimana memilih calon mempelai tanpa sepengetahuannya sebelum mengajukan pinangan. Imam Nawawi mengatakan bahwa mazhab Syafi'i, Imam Malik, Hambali, dan jumhur menyatakan bahwa boleh memandang seseorang atau perempuan yang akan dipinang nazar tidak harus mendapatkan ridha dari perempuan tersebut. Dan ini juga untuk menjaga marwah dari perempuan tersebut ketika setelah laki-laki itu melakukan nazar tanpa sepengetahuannya, lantas dia merasa kurang tepat, kurang cocok, ya wanita tersebut karena tidak tahu, jadi dia tetap terjaga hati dan perasaannya. Yang berikutnya adalah ta'aruf, untuk mengenal kepribadian calon pasangan. Imam Asy-Syirazi mengatakan bahwa perempuan yang ingin menikah dengan seorang laki-laki diperbolehkan untuk memandanginya karena mungkin saja ada sesuatu pada diri lelaki itu yang menarik perhatiannya, sebagaimana lelaki itu tertarik dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Ini dia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup, agar kemudian upaya untuk mewujudkan keluarga samara itu insya Allah dapat mudah terwujud, terrealisasi. Yang pertama adalah memperhatikan kufu atau kesepadanan di antara keduanya. Jadi Islam memandang kufu dalam agama, kufu dalam etika sebagai prioritas utama, hal yang utama. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang yang agama dan perilakunya bisa kalian terima meminang putri kalian, maka nikahkanlah dengannya. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan menjadi musibah di bumi dan kerusakan yang nyata. Hadis sahih dengan sanad Tirmidzi. Itu yang pertama, pemirsa. Yang kedua, memperhatikan kedekatan usia, status sosial, dan tingkat pendidikan. Jadi waktu, ini contoh ya, saat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma meminang Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, ia masih kecil. Tapi ketika datang Ali bin Abi Thalib meminang Fatimah, Rasulullah menerimanya dan menikahkan putrinya dengan Ali. Jadi kesesuaian usia ada di situ. Yang berikutnya adalah memperhatikan masalah pendidikan dan keberagaman pasangan. Insya Allah saya tidak panjang lebar menjelaskan itu, tapi hal-hal yang demikian menjadi perhatian saat seseorang itu memilih pasangan hidup. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga memperhatikan adab dalam meminang. Tentu wanita yang sudah dipinang oleh orang lain janganlah kita pinang lagi.
Itu dilarang oleh hadis. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Kenapa? Karena peminang ini bukan mahram, belum sah. Jadi saat kita menerima lamaran ataupun saat datang untuk melamar, perhatikan untuk tetap menjaga aurat kita. Yang ketiga adalah peminang sebaiknya membawakan hadiah. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Masih kita lanjut ya. Mudah-mudahan dengan kita membahas bagaimana cara kita memilih pasangan, kemudian cara meminangnya, dan serta adab-adabnya, insya Allah akan memudahkan bagi kita melakukan proses itu. Selanjutnya, tentu dalam proses menjelang pernikahan biasanya ada mas kawin, terjadi akad, bahkan mempersiapkan hal-hal lain, diantaranya tempat tinggal dan seterusnya. Terkait dengan mas kawin, syariat Islam tidak menentukan batas minimal dan maksimal pemberian mas kawin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling kecil pembiayaannya atau mas kawinnya. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya di antara ciri keberkahan istri adalah yang mudah peminangannya dan ringan mas kawinnya. Hadis riwayat Ahmad. Tentu kita juga memahami dan memperhatikan apa yang menjadi budaya, kebiasaan, adat dari masyarakat di sekitar tempat kita berada, sehingga ketika kita meminang seorang wanita, kita mengkomunikasikan apa yang menjadi kesanggupan dan kemampuan kita, dan begitu juga perempuan tersebut mengkomunikasikan apa yang menjadi harapannya. Namun dalam pesan Rasulullah SAW tentu itu tidak sampai memberatkan, insyaallah. Yang berikutnya saat akad nikah, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Surah An-Nisa ayat 21. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, takutlah kalian kepada Allah dalam menjaga perempuan atau istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka berdasarkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 perkara yang keseriusannya dianggap serius begitu. Udah serius, lebih serius. Dan candaannya dianggap serius. Apa itu? Pernikahan, perceraian, dan rujuk. Hadis riwayat Abu Daud, insyaallah. Yang berikutnya adalah perlengkapan rumah tangga. Imam Nasyai meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW mempersiapkan perabotan rumah tangga bagi Fatimah berupa beludru yang mewah, bejana terbuat dari kulit, dan bantal yang berisi idkhir. Jadi untuk membahagiakan pengantin baru tersebut ya. Hal-hal yang menjadi perhatian juga dalam akad nikah, ya pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa kebebasan perempuan dalam memilih pendamping hidup. Jadi tidak ada paksaan. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, janda tidak dinikahi hingga ia diminta pertimbangannya, dan gadis tidak dinikahkan hingga dimintai izinnya.
para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana tanda kalau dia memberi izin? Rasulullah menjawab, apabila ia terdiam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hati-hati kalau Anda para remaja, tidak ada remaja ya, tapi anak gadis, kalau ditanya jawabannya diam, nanti keputusannya, kesimpulannya asyukutu alamatur ridha. Diam itu tandanya ridha, gitu tandanya setuju. Jadi kalau ada hal-hal yang masih di hati itu tersangkut, ya disampaikan sehingga hilanglah rasa ragu-ragu tersebut. Yang berikutnya meminta izin walinya. Jadi tiada pernikahan tanpa wali. Hadis riwayat Abu Daud. Bagi laki-laki tentu dengan meminta izin kepada orang tuanya itu adalah salah satu bentuk birrul walidainnya, baktinya kepada orang tua. Kehadiran wali dalam akad pernikahannya. Pelajarilah garis keturunan kalian agar dapat memperkuat hubungan silaturahim dengan kaum kerabat kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Baru kemudian menggelar resepsi pernikahan. Jadi meramaikan pesta pernikahan dapat dilakukan sesuai tradisi dan kebiasaan setiap kelompok masyarakat dengan catatan tidak disertai berbagai perkara yang diharamkan oleh syariat seperti membuka aurat, ya, menari dan bernyanyi secara tidak sopan, ada makanan minuman yang haram, ya. Wahai Aisyah, mengapa kalian tidak mendatangkan hiburan? Sesungguhnya kaum Ansar senang bermain dan hiburan. Hadis riwayat Bukhari. Boleh, tetapi sekali lagi jangan sampai itu melanggar dari syariat Islam itu sendiri. Rasulullah SAW berkata pada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing, sunnahnya ya, untuk kemudian mensyiarkan, menyampaikan bahwa anak kita ini sudah menikah, sudah berumah tangga. Hadis riwayat. Waktu walimah bisa kapan saja. Jadi hukumnya makruh juga mengundang hanya kalangan kaya saja, tanpa mengundang kaum fakir miskin. Undanglah dari semua kalangan, tetangga, kaum kerabat, teman dan lain sebagainya. Dianjurkan memberi pesan-pesan kebaikan kepada kedua mempelai, nasihat-nasihat. Dan memang dalam budaya masyarakat kita di Indonesia, bil khusus di Sumatera Utara, ini sering diberikan nasihat mewakili dari keluarga perempuan, dari keluarga laki-laki. Insya Allah itu adalah nasihat-nasihat yang akan menjadi modal bagi pasangan baru ini dalam menempuh bahtera khutbah nikah. Luar biasa nasihat-nasihatnya. Setelah berkumpul dengan istri, ya, salah satu etika yang dilakukan adalah sholatlah dan berdoa. Ini anjuran Rasulullah SAW, ajak istri untuk sholat sunnah serta berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa juga pemirsa, berilah hadiah kepada kedua mempelai, insyaallah. Mudah-mudahan dengan awal yang baik, maka insyaallah rumah tangga ini pun akan berjalan dengan baik. Tentunya dinamika dalam rumah tangga tidak selalu mulus seperti mulusnya jalan tol. Ada tantangannya, ada masalahnya, harus ada adaptasinya,
ada tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya. Nah, insya Allah itu akan dijelaskan dalam episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal saleh ibadah yang kita lakukan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.